kalau misalnya ada perbedaan antara wajib pajak badan usaha dan juga perorangan. Ya. Nah, untuk formulirnya sendiri apakah berbeda atau sama saja nih Pak Surono? Iya, jadi memang dulu itu hanya ada dua ya, orang pribadi sama badan usaha, dan kodenya itu dibedain biar beda itu. Oh, oke, Karena dibedain ya. isinya memang berbanyakan yang badan usaha, karena kan tentunya lini bisnisnya, kompleksitasnya Betul. jauh lebih banyak yang badan usaha ya. Kalau orang pribadi itu dulu sebenarnya hanya ada satu form saja. Nah, kalau misalkan kodenya ingat, kalau misalnya wajib pajak yang melihat formnya itu sangat familiar, ke di ujung kiri atas itu kan 1770. Itu kalau orang pribadi. Kalau badan apa? Hanya beda belakangnya aja, 1771. Oh, oke. Jadi kalau yang 0 belakangnya itu untuk orang pribadi, kalau yang 1 untuk badan usaha. Cuman dalam perkembangannya ternyata orang pribadi ini juga macam-macam, Mbak Dila. Ada yang memang tadi dia punya usahawan kompleks, atau dia usahanya itu punya lebih dari satu. Itu kan kompleksitasnya tentu berbeda iya, betul. dibandingkan dia hanya karyawan biasa, kerjanya bolak-balik kayak ngantor kayak Mbak Dila gitu. Iya. Misalkan berbeda, misalkan Mbak Dila juga misalkan punya usaha online misalkan, dan cabangnya lebih dari satu, ya kompleksitasnya berbeda gitu ya. Makanya di yang 1770 ini ada 3 varian gitu. Oh, ada sekarang kan varian-varian gitu. Iya, benar. Jadi SPT orang pribadi ini pun ada 3 varian gitu. Kalau yang 1770 ini yang paling kompleks. Itu biasanya dia memang yang usahawan tadi. Yang usahawan wajib menggunakan 1770. 1770. Kalau sering disebut polosan gitu, nggak ada tambahannya lagi, 1770. Atau dia tadi punya karyawan tapi dia bisa, atau usahawan tapi dia punya yang keahlian khusus itu. Kalau kami menyebutnya itu yang pekerjaan bebas. Nah, kalau pekerjaan bebas itu kan tanda kutipnya bebas ngerjain apa. Itu sebenarnya kalau istilah di kami itu dia yang mempunyai keahlian khusus. Misalkan dia sebagai apa? Dia sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai artis, sebagai olahragawan. Nah, yang kayak gini nih keahliannya khusus kan nggak mungkin dipelajari sehari 2 hari. Iya, betul. Ini kompleks juga. Dia wajib melaporkan yang 1770 nih. Nah, ada lagi yang 2 varian lagi itu, ini sama 1770 tapi ada embel-embel belakangnya. Ada yang S-nya 1, ada yang S-nya 2. Dan ini bedanya apa gitu kan? Orang sebenarnya ini satu sama 1770 untuk orang pribadi. Tapi kalau yang ada S-nya 1 yang belakang ini untuk yang karyawan. Misalnya yang Mbak Dila penghasilan dalam 1 tahun ini lebih dari 60 juta. Dalam 1 tahun dalam ya? 1 tahun, tahun 2021. Karena kan dilaporkan di sekarang nih, tahun 2020 itu penghasilan selama tahun 2021. Nah, kalau yang SS-nya 2 ini untuk siapa? Untuk yang penghasilannya dalam 1 tahun itu kurang dari 60 juta. Biar lebih simpel, karena kalau yang 1770 S-nya 2 itu dia hanya 1 halaman. Kalau yang S-nya 1 dia 2 halaman. Kalau yang polosan nih 1770 ini dia sampai 4 halaman. Meskipun ini bentuk fisiknya, tapi kalau melaporkannya itu sudah secara online, tetapi pengisiannya karena berdasarkan dari lembaran kertas tadi, tentunya pun isiannya akan jauh lebih banyak. Makanya dibedakan menjadi 3 varian itu. Tapi ada juga loh yang kemarin menyampaikan, loh saya pengen meskipun saya karyawan misalkan di bawah 60 juta, saya mau menggunakan yang formulir 1770 yang polosan, boleh nggak? Ya boleh aja, silahkan. Karena sejak awal dulu memang hanya ada 1 ini. Kita memfasilitasi karena untuk yang lebih simpel melaporkannya pun ini dari masukan ya teman-teman wajib pajak juga, dari asosiasi ataupun dari badan usaha lainnya memberikan masukan ini lebih simpel, makanya kita munculkan itu, biar nggak bingung. Tadi sebenarnya hanya ada 2, tinggal kondisinya saja untuk orang pribadinya ini dia masuk kategori yang mana gitu, Mas.